dua buah muatan listrik yang besarnya masing-masing negatif 4 mikrocoulomb dan 9 mikrocoulomb. Jadi saya gambarkan dulu. Jadi ada dua buah muatan nih. Ini negatif. Yang A ya, 4 mikrocoulomb. Yang di sana positif 9 mikrocoulomb. Terpisah pada jarak 18 cm. Jadi mereka terpisah sejauh 18 cm. Di manakah muatan sebesar 10 mikrocoulomb harus diletakkan agar gaya Coulomb pada muatan itu sama dengan 0. Jadi di mana letak muatan C agar dia 0 gaya Coulombnya. Jadi di mana letaknya? Lihat jenis muatan A dan B ini. Jadi C ini kan muatannya positif. Sebenarnya tidak perlu tahu kita mau dia positif kek, mau dia negatif kek, itu tidak perlu kita ketahui jenis muatannya. Bahkan nilainya pun kita tidak perlu tahu, karena tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Cukup jenis muatan keduanya ini. Jadi A dan B ini kan berlawanan jenis ya. Yang satu negatif dan yang satunya positif, berlawanan jenis. Agar si C ini mengalami gaya Coulomb 0, harus diletakkan di luar, bukan di antara mereka. Kenapa? Karena mereka berlawanan jenis. Jadi kalau berlawanan jenis itu letakkan di luar. Di dekat muatan yang kecil. Yang mana yang kecil? A, 4 mikrocoulomb. Ya. Ini lebih kecil. Walaupun ini misalnya plus ini min. Yang kecil itu tetap 4 mikrocoulomb. Karena tanda negatif dan positif ini menandakan jenis kelaminnya, bukan nilainya. Ingat, negatif dan positif ini menandakan jenis kelamin, bukan nilainya. Dan supaya dia 0, itu letaknya di luar. Di sini nanti C-nya. Nah, tidak peduli dia mau positif kayak, mau negatif kayak, atau nilainya 10 kayak, 2, 3, 4, 5, terserah. Tidak akan berpengaruh. Karena nanti rumus yang kita gunakan seperti ini. Bukan F tapi Q. Mana. Jadi kan dia itu berlaku FCA sama dengan FCB. Kan dia supaya 0 kan. Jadi nanti ini QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat. Ini saya langsung pakai rumus jadi ya. Maka nanti perbandingannya itu QA per QB sama dengan RA per RB tutup kurung kuadrat. Nah, ini rumusnya. Nah, cuman saya garingkan sedikit supaya tidak Oke, ini saya larikan sedikit ya. Jadi ini rumus yang akan kita gunakan. Jadi kita tinggal tentukan RA yang mana, RB yang mana. RA itu jarak dari A. Nih, RA-nya. RA-nya kita misalkan dengan X ya. Kemudian RB-nya dari sini sampai ke sini. RB-nya. Ini kan X, ini 18, berarti RB X tambah 18 ya. Nah, gitu. Maka nanti QA per QB sama dengan RA per RB tutup kurung kuadrat. Masukkan angka-angkanya. QA-nya 4 mikro, QB-nya 9 mikro. Tanda negatifnya tidak usah masukkan dalam perhitungan. RA-nya X per RB-nya X tambah 18 tutup kurung kuadrat. Coret mikronya. Cara menghilangkan kuadrat, diakarkan. Ini diakarkan. Maka nanti 2 per 3, karena akar 4 kan 2, akar 9 3. Sama dengan A. Akar dari kuadrat hilang kuadratnya. X per X tambah 18 kali silang. Berarti 2 dikali X tambah 18 sama dengan X kalikan 3. Ini kalikan dalam gini. Kalikan dalam. Ini kalikan dalam. Maka nanti 2X ditambah 36 sama dengan 3X. Pindah ruas, 2X pindah ke sana. 36 sama dengan 3X dikurangi 2X. Maka nanti 36 sama dengan X. Oh, maka X-nya sama dengan 36 cm. Nah, jadi agar muatan 10 mikrocoulomb
gaya kolomnya sama dengan 0, agar gaya kolom pada muatan 10 mikrokolom atau muatan ketiga nih ya. Muatan ketiga sama dengan 0. Muatan tersebut diletakkan di bisa yang pertama sebelah kiri atau sebelah muatan, atau tidak usah sebelah kiri karena kan bisa saja dibalik posisinya, yang A sebelah kanan, yang B sebelah kiri. Jadi posnya diletakkan di 36 cm dari muatan berapa nih? Muatan minus 4 mikrokolom. Atau, nah ini atau ya. Atau dan bisa saja ya, atau dan di berapa? Ini kan 36 ya. Ini gambarnya tidak presisi ya. Ini kalau ini 36 berarti nanti ini 36 ditambah 18 berarti ini 54 ya. Nah, ini gambarnya tidak presisi. Kalau kalian mau betulkan gambarnya silahkan dibetulkan. Jadi kalau 36 pasti lebih jauh lagi dihapusnya. Berarti letaknya 54 cm ya. Ya. 54 cm dari muatan 9 mikrokolom. Jadi seperti itu proses pengerjaan dan alur berpikirnya ya. Oke, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ke soal-soal sejenisnya. Kalau dia sejenis, ini muatan C ini harus letak di antara ya. Di antara. Kalau dia plus atau negatif itu letaknya di dalam sini. Kalau dia berbeda jenis, letakkan di luar dan di dekat muatan yang kecil. Oke. Jadi konsep seperti itu harus sudah kalian pahami. Kalau tidak, kalian pasti bingung karena rumusnya tetap sama, rumusnya pakai ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video-video berikutnya lagi. Tetap semangat. Oke, dadah. Sampai jumpa.